Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Melalui bacaan Injil pada hari ini, saya dapat merenungkan bahwa kekayaan bisa mengubah manusia menjadi serakah. Kadang orang hanya berpikir tentang kepentingan pribadinya. Lalu orang berjuang untuk menimbun sebanyak mungkin harta kekayaan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan orang-orang menderita yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, harta yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Maka kalau kita menerima itu dengan cuma-cuma dari Tuhan melalui kerja keras kita, mari kita kembalikan itu secara ikhlas kepada Tuhan dengan melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Kita diajak bahwa hidup itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai harta dan kekayaan yang kita miliki menutup mata kita. Kita hanya berpikir tentang kebahagiaan kita dan keluarga kita, lalu menutup telinga dan mata terhadap jeritan penderitaan orang lain. Kita harus terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Anda diberi harta, itu bukan hanya karena kuasa Anda, kuat kuasamu, tapi karena Allah yang ikut campur tangan dalam memberi engkau kehidupan dan kesehatan, sehingga engkau mampu mencari harta bagi hidupmu dan keluargamu. Maka mari Bapak Ibu, harta yang kita miliki saat ini mati pun tidak kita bawa satu pun. Tapi bagaimana harta yang kita miliki saat ini sungguh menjadi berkat bagi hidup kita,
keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita lupa berbuat baik. Jangan sampai harta itu hanya menjadi milik kita, lalu kita biarkan orang lain menderita, padahal ini kita tahu. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita punya hati yang bisa berbagi dengan orang lain. Sedikit, tapi dengan keikhlasan hati, akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Mari, Anda punya harta, itu berkat dari Tuhan. Maka berkat itu harus Anda bagikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami berdoa bagi para biarawan dan biarawati. Mereka-mereka yang saat ini bekerja di tempat-tempat yang sulit. Kau berikan mereka semangat dan ketabahan. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami situasi sulit dalam panggilan hidup mereka, Kau dampingi mereka. Kau berikan mereka harapan agar mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka masing-masing. Hadirlah dalam diri para biarawan biarawati, agar hidup mereka sungguh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa berkat bagi semua orang yang mereka layani. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.